Baik, ini adalah video kelanjutan di part 2 ya teman-teman. Yang kemarin kita pemangkasan yang satu tahap. Ini hasilnya, percabangannya sudah mulai merata ya teman-teman, sisi timur, barat, utara, selatan. Jadi percabangannya merata. Dan percabangan di kopi ini akan berkelanjutan ya teman-teman. Seperti ini, dulunya saya potong dari sini, lalu bertumbuhlah cabang-cabang yang produktif setiap tahunnya ya teman-teman, untuk berkelanjutan. Dan biasanya di jenis-jenis kopi yang varietasnya kurang bagus, jika kita pruning seperti ini akan mengeluarkan cabang-cabang yang produktif ya teman-teman. Beda sama Ateng Super ya teman-teman. Kalau Ateng Super tidak dibentuk juga sudah bagus ya teman-teman. Makanya di daerah Aceh itu sistemnya pemangkasan koker kebanyakan. Keunggulan Ateng Super itu dompolannya sangat rapat ya teman-teman, dan batangnya juga sangat banyak, jadi tidak dibentuk juga sudah bagus itu Ateng Super. Nah, ini contohkan lagi sama pemangkasan yang ujungnya tidak dipangkas ya teman-teman. Kopi ini tidak dipangkas ke sampingnya, jadi hanya dipangkas, dipruning atasnya saja. Artinya, jika pemangkasan seperti ini akan mengharapkan buah-buah dari batang ini ya teman-teman. Jadi tidak ada untuk berkelanjutan. B1, B2, B3 ini akan habis ya dari batang kopi ini. Makanya buahnya akan ke ujung-ujung dari batang kopi ini. Dan sangat susah sekali mengatur percabangan di pemangkasan seperti ini ya teman-teman, untuk penyimpanan bahan untuk tahun berikutnya. Beda sama yang di pemangkasan bentuk yang seperti ini teman-teman. Ini sudah mulai habis yang di bawahnya karena sudah tidak produktif. Pemangkasan bentuk seperti ini tidak mengenal musim ya teman-teman. Menurut saya, teman-teman bisa lihat buah di batang kopi ini sangat menumpuk ya teman-teman. Ada yang masih kecil, ada yang sudah merah, dan bahan-bahan untuk tahun depannya sangat banyak, sehingga kita bisa mengatur percabangan untuk tahun depannya. Ini sudah merah ya teman-teman. Ini sangat menumpuk sekali kopinya. Ada yang sudah berbunga, ada yang sudah berbuah. Ini pemangkasan yang tidak mengenal musim. Kuncinya adalah sinar matahari masuk, sirkulasi udara lancar, dan bisa tembus ke dalam, akhirnya menjadi bunga, buah, dan tunas-tunas yang bakal datang untuk selanjutnya ya teman-teman. Ini pemangkasan yang satu tahap ya teman-teman. Jadi tidak banyak yang batang yang kita buang ya teman-teman. Jadi kita memanen dulu dari bawah sambil menunggu percabangan berkelanjutan dari atas ya teman-teman. Karena yang di bawah itu akan mati batangnya ya teman-teman, karena yang di atas sudah disiapkan cabang-cabang untuk berkelanjutan. Jadi kuncinya sinar matahari masuk, udara lancar, sehingga menjadi pembungaan, pembuahan, tunas, percabangan untuk tahun depannya. Beda sama yang ini teman-teman. Nah, yang ini
Ini sengaja saya tidak dipangkas bentuk karena ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Jadi kita memanen dulu ya teman-teman dari batang kopi ini. Ini B1, B2, B3 ini akan habis ya teman-teman. Makanya buahnya akan ke ujung-ujung dari batang kopi ini teman-teman. Dan tidak boleh dipotong ya teman-teman ujungnya kalau sudah menjadi kopi lebat seperti ini teman-teman. Takutnya kopi ini akan menjadi kering ya teman-teman. Kalau mulai habis kopi ini dari batang ini boleh kita potong, dan tidak boleh dipotong saat terjadi pembuahan lebat seperti ini ya teman-teman, karena ini akan menjadi kopi ya teman-teman, tidak menjadi tunas. Takutnya nantinya bisa kering dari batang kopi ini. Nah, ini juga sudah pemangkasan bentuk ya teman-teman. Ini buah kopinya udah mulai merah-merah dan tidak takut ke depannya karena punya bahan seperti ini teman-teman. Makanya kalau sudah punya bahan-bahan percabangan untuk tahun depannya, berikan pupuk itu langsung dimakan, karena percabangannya sudah siap menyambut pupuk yang kita berikan ke tanaman kopi ini teman-teman. Nah, ini sudah merah-merah teman-teman. Jadi itulah penjelasannya tentang pemangkasan bentuk yang satu tahap ya teman-teman. Jadi kita bisa memanen dulu dari bawah tiap tahunnya. Jadi sudah dipersiapkan percabangan untuk selanjutnya. Jadi kita bisa mengatur percabangan tahun depannya ya teman-teman. Jadi kopi semakin tua itu tidak boleh menurun ya produksinya, jadi harus selalu meningkat. Artinya kita menumbuhkan bahan-bahan untuk tahun depannya. Dan jangan lupa dengan perawatan yang kita berikan kepada tanaman ya teman-teman, karena pemupukan tanpa pemangkasan itu sangat kurang baik. Jangan berpikir ke pupuk yang mahal dulu. Pikirkanlah bagaimana caranya supaya kopi ini bisa tumbuh setiap tahunnya. Tumbuh tunas-tunas yang kita harapkan dan menyambut pupuk yang kita berikan, sehingga pembungaan, pembuahan itu akan sempurna ya teman-teman. Dengan perawatan yang kita berikan kepada tanaman pun bakalan merespon ya. Mengapa saya memangkas bentuk seperti ini? Sama halnya sama manusia ya teman-teman. Kita juga kalau tidak terkena sinar matahari, kepala kita juga akan pusing ya teman-teman, dan stamina pun akan menurun. Sama halnya sama tanaman ini, butuh udara, butuh nutrisi. Jadi keseluruhan dari tanaman ini akan menjadi sempurna dan kuat, dan setiap tahunnya akan berbuah dan berkelanjutan ya teman-teman. Itulah tujuan pemangkasan bentuk. Nah, teman-teman bisa lihat ini kopi menuju tua ya. Ini sudah pemangkasan bentuk dan ini buahnya, dan di bawahnya juga masih berbuah, masih produksi.
karena sinar matahari dari atas itu lancar. Itulah yang dibutuhkan oleh pohon kopi ini. Kebanyakan petani sayang membuang cabang-cabang yang tidak produksi lagi. Padahal itu sangat-sangat diwajibkan. Karena tanpa pemangkasan, pupuk yang kita berikan akan dimakan sama cabang-cabang yang tidak kita harapkan. Makanya dengan perawatan membuang cabang yang sudah tidak produksi lagi, itu hal yang wajib diberikan kepada tanaman-tanaman kopi seperti ini. Tentunya ya, kita sebagai petani, kita jangan belajar sama manusia. Belajarlah sama tanaman. Apa kelebihannya, apa kekurangannya. Tanaman pun akan merespon. Jadi kita tahu bagaimana cara perlakuannya kepada tanaman. Baik teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.